What's up everybody? Balik lagi dengan Michael Justin di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kali ini kita akan bikin Tricolate episode 3 and our last episode on Tricolate. Karena udah ketiga ya, udah lah ya, cukup lah ya. Jadi kita selalu nyoba-nyoba. Kayak kemarin di 2 episode itu kayak kita stres banget karena kalau minum kopinya ada potensi untuk rasa kopinya enak banget dan higher extraction, tapi secara konsistensi dan ngulik-ngulik tuh takes so much effort gitu, kayak banyak banget yang harus dilakuin. Mungkin kita aja yang bego gitu ya, nggak bisa nge-brew coffee gitu. Tapi susah banget untuk dapetin hasil yang konsisten, untuk dapetin brew time yang kita mau, untuk dapetin rasa yang kita mau gitu. Jadi ini kita kali terakhirnya kasih kesempatan untuk Tricolate, tapi menggunakan resep yang dibikin sama Odi. Odi itu dia pangkatnya? Dia R&D specialist. Pokoknya kerjanya bikin resep deh di SSG gitu ya. Jadi dia ngulik-ngulik, terus dia nemuin caranya yang menurut kita lumayan oke. Jadi ini not my credit, tapi ini kreditnya Odi. Oke, jadi dia nemuin gimana caranya supaya bisa brew time-nya masih reasonable, karena menurut kita 10 menit too long gitu ya. Untuk kompetisi nggak bisa, untuk serving customer ribet banget gitu, kayak customer nunggu ini kalau nggak ada order lain aja 10 menit, apalagi ada order lain mungkin nunggu kopi bisa sejam gitu ya. Jadi yang ini brew time-nya sekitar 5 menit katanya. Terus juga secara ratio lumayan tinggi, jadi seperti yang di intended to untuk si Tricolate ini. Terus juga secara kopi lumayan hemat sebenarnya, karena kita akan pakai kopi cuman 11 gram aja. Oke, so kita akan panasin air, tetap pakai air mendidih karena dia lama. Terus kita akan pakai 11 gram kopi. Kopinya Ethiopia Hamasho Village Natural dari Archer's Coffee di Dubai juga. Kopi ini natural dari Ethiopia, jadi mestinya sih super fruity. Kebetulan gue pernah nyoba kopi yang sama tahun lalu, enak banget. Fruity classic, bukan fruity yang kayak terlalu funky atau apa, tapi lumayan klasik, jadi nice coffee. Oke, kita akan pakai grind size yang lumayan kasar. Tapi karena cuma 11 gram, nggak kasar seperti biasanya. Biasanya gue kalau pakai di sini sekitar 11 atau 10. Ini kita akan turunin dikit, jadi 9,5. Oh, wobbly. Oke, kopi, terus kita akan rinse paper filternya. Oke, terus kita akan pakai resepnya 1:18,2. Kenapa 18,2? Supaya total airnya bisa 200. Jadi dosisnya 11 gram, airnya 200. Terus kalau di episode kemarin kita kan bloomingnya nggak pakai tutupnya nih. Jadi dibuka, kita bloom, habis itu baru ditutup. Tapi setelah kita bikin itu, kita sadar secara practicality nggak praktis banget, karena harus lepas. Terus kalau orang yang males matematika kayak gue, harus hitung-hitung lagi gitu ya. Jadi sekarang kita akan gedein si blooming ratio-nya. Jadi kemarin itu kan 2 kali lipat, ini kita akan bikin 4,5 kali lipat. Jadi masuk 11 kopi, bloomingnya 50 gram.
Jadi taruh di atas semua supaya di bawahnya basah. Efeknya apa? Pastinya akan acidity-nya agak lebih naik, which is good karena kopi-kopi tricholine longer extraction time, biasanya ekstraksinya tinggi, acidity-nya berkurang. Jadi ini kita bloomingnya naikin supaya acidity-nya ada, terus juga supaya basah semua. Habis itu kita akan 2 pulse, jadi 50 gram, 75, 75. Oke, let's do this. Aduk. Oke, nyalain timer 50 gram. Lowbat lagi. Nah. Oke. Ini kita akan biarin selama 40 detik supaya airnya di atas ini yang biasanya suka ketinggalan jatuh semua. Terus juga yang di bawah sini juga udah lumayan turun. Oke, terus tuangan kedua kita akan tuang 75. Jadi totalnya dia di dalam itu ada 125. Kenapa begitu? Karena katanya Scott Reo yang suka pakai ini, kalau jumlah air di atasnya itu kebanyakan, dia akan astringent kopinya. Kenapa begitu? Nggak tahu sih, mesti tanya Scott Reo. Tapi katanya kalau lebih banyak kan astringent. Yang gue kepikiran adalah karena pressure-nya tinggi, jadi dia airnya itu waktu extract kopi force-nya lumayan tinggi, jadi dia lumayan ngeluarin kopi yang banyak. Jadi ekstraksinya udah tinggi karena brew time-nya lama, dikasih tambah lebih tinggi lagi karena pressure-nya yang banyak. Jadi kita sebisa mungkin si water volume-nya itu nggak banyak-banyak banget gitu ya. Tapi the downside of that adalah karena banyak udara di sini, temperature stability-nya mungkin berkurang kalau secara logika, karena ya jadi banyak udara, airnya yang panas berkurang. Tapi karena kita pakai air mendidih sih mestinya oke lah gitu ya. Oke, ini udah mau agak habis di 2 menit 5 detik. Kita akan tuang di 220 sampai dia totalnya 200. Habis itu kita akan kasih swirl. Oke, 200. Kita tunggu sampai yang di atas turun semua. Habis itu kita swirl dikit. Tuh, 3. Supaya redistribute the ground. Habis itu kita tungguin deh. Kelar berapa lama. Sekarang kita ada di 2 menit 50. Jadi mudah-mudahan by 5 menit dia udah turun. If it's more than that, ya nasib. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Oke, jadi dia 5 menit di atasnya udah nggak ada air lagi, tapi masih ada yang drip dikit-dikit. Jadi kita akan angkat di, ya sekarang udah bisa 5.15. Di situ kita akan cobain deh. Experience gue dengan tricholine adalah waktu, maksudnya dari beberapa resep dan beberapa kopi yang udah dicoba itu panasnya agak kurang enak. Jadi nggak tahu kenapa ya, it's weird. Mungkin karena high extraction, jadi waktu panasnya itu yang dapat pahitnya doang, aromanya nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi as it cools down, dia rasanya meningkat, nggak cuma acidity-nya doang, tapi manisnya juga, terus aromanya juga. Weird, but lumayan banyak kopi yang, bukan lumayan banyak, semua brew dengan resep yang lama. Yang ini gue belum pernah nyobain resepnya, tapi dengan resep yang lama itu selalu gitu. Awalnya biasa-biasa aja, tapi begitu dingin
dia enak. Good if you're drinking it for yourself seharian gitu minumnya. Not so good kalau pakai untuk kompetisi, karena kompetisi biasanya yang dinilai dari hot, warm, cold gitu kan. Ini mungkin enaknya di cold doang. This one kita coba. Baunya sih lumayan keluar ya, tapi as I said, ini gue pertama kali nyobain resep ini, pertama kali nyobain kopi ini, jadi nggak ada perbandingan, tapi lumayan keluar sih secara aroma. Iya. Maaf, udah lama nggak bikin kopi. Kalau bahasa Singlishnya pancut, keluar gitu. Oke, mari kita coba. Not bad, Odi, not bad. Lebih ada acidity-nya. Udah pasti manis karena 5 menit. Terus secara transparan karena nggak tahu ya, mungkin karena rasionya tinggi, jadi dia rasanya udah lumayan terurai gitu dibandingkan kalau rasio yang pendek gitu kan, rasio rendah biasanya rasanya intens, terus kontak time lama, jadi kayak kopinya kayak choke gitu ya. Yang ini lebih terurai, terus juga rasanya kebuka, ada perjalanan rasanya, jadi lumayan balance. Maaf sweet, lagi puasa. Agak dry dikit, tapi nggak se-dry yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya maksudnya. It's pretty good. Pretty good. Ya, dari segala resep yang gue pernah cobain, including Scott Draws punya resep ini secara waktu paling cepat karena 5 menit itu paling praktikal. Terus secara rasa itu really good dibandingkan yang lain. Maksudnya bukan yang paling enak yang pernah gue cobain di Tricolate, tapi dengan cara yang lumayan gampang, dengan kopi yang cuma 11 gram, dengan yang nggak ribet pakai aduk sana aduk sini. Considering that, ini yang paling practical dan enak. Atau mungkin Archer's just really good at roasting coffee, I don't know. Tapi ya kombinasinya itu paling oke. This is our last episode, jadi kalau ada yang mau nanya-nanya tentang Tricolate, you miss your chance. I was gonna swear, sorry. Terus you miss your chance, tapi kalau ada yang mau tetap komen di bawah, terus sharing kayak antara resepnya atau pengalaman tentang Tricolate, atau mungkin ada yang kayak stres banget nggak ketemu-ketemu, mudah-mudahan ini membantu. Otherwise, I'll see you on the next episode. Ciao, bye-bye, I'll see you, sayonara.